Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Suci Sari Nur Zubaidah, guru sosiologi dari SMA Negeri 16 Samarinda. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang manajemen konflik sosial, yang mana Ibu sudah menyediakan beberapa media seperti komik dan ilustrasi untuk mengetahui bagaimana bentuk manajemen konflik sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami manajemen konflik dan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk manajemen konflik yang ada di masyarakat. Untuk kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang definisi manajemen konflik, kemudian pendekatan manajemen konflik, hingga bentuk-bentuk manajemen konflik. Anak-anak semuanya, sudah ada yang pernah mendengar istilah manajemen konflik? Dan seberapa penting manajemen konflik ini ada di kehidupan sosial kita? Nah, manajemen konflik sosial pada dasarnya diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan dalam menekan intensitas konflik sosial melalui berbagai cara seperti dialog, pertemuan, dan sebagainya. Dari sini kita tahu ya, manajemen konflik itu sangat penting untuk menghadapi konflik sosial, yang mana konflik sosial itu sifatnya adalah inherent. Artinya tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita, anak-anak. Setiap individu, setiap kelompok pasti pernah mengalami konflik sosial. Manajemen konflik sosial itu memiliki dua pendekatan, anak-anak. Yang pertama, ada pendekatan secara kepentingan, dan juga yang kedua ada pendekatan secara hak atau keadilan. Nah, untuk pendekatan secara kepentingan ini adalah pendekatan yang ditempuh melalui jalur informal atau tidak melibatkan lembaga resmi untuk menyelesaikan suatu konflik. Contohnya adalah musyawarah, berdiskusi, atau berinteraksi pada umumnya. Itu adalah bagian dari pendekatan kepentingan. Selanjutnya ada pendekatan secara keadilan atau pendekatan hak. Nah, kalau pendekatan keadilan atau hak ini biasanya diselesaikan melalui jalur formal atau melibatkan lembaga resmi, anak-anak. Contohnya apa? Contohnya adalah lembaga kepolisian, hukum, dan lain sebagainya. Itu adalah lembaga yang terlibat dalam proses pendekatan hak atau keadilan. Yang pertama, ada dialog. Dialog ini adalah proses berinteraksi atau berkomunikasi secara terbuka untuk mencari konsensus atau kesepakatan bersama. Nah, dialog bisa kita tempuh secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung, anak-anak. Contohnya melalui gadget, gawai yang biasa kita kenal, chatting, video call, dan lain sebagainya. Itu masih bisa. Nah, lantas contoh dialog itu seperti apa sih? Contohnya ada di ilustrasi yang sudah Ibu buat. Nah, di dalam ilustrasi tersebut, di komik ini menjelaskan bahwa ada dua siswa di dalam kelas yang saling berbincang. Mereka mendiskusikan suatu hal yang menurut mereka punya perbedaan pendapat gitu. Lantas mereka mencari, oh jalan tengahnya yang mana ya? Ini benar atau tidak ya? Kayak mereka mendebatkan tentang materi, apakah konflik itu sama dengan kekerasan. Nah, akhirnya mereka berdiskusi, berinteraksi secara langsung untuk menyamakan persepsi atau menipiskan garis perbedaan gitu. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai dialog. Selanjutnya ada pertemuan. Pertemuan ini adalah bagian dari bentuk manajemen konflik yang mana ditempuh melalui proses pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik, tujuannya untuk mendapatkan solusi bersama. Nah, salah satu bentuknya adalah dari ilustrasi berikut. Ilustrasi ini, di komik ini anak-anak menjelaskan bahwa ada dua anggota EO atau event organizer yang mana duanya saling berdebat. Perdebatannya adalah merebutkan siapa sih yang layak jadi guest star, atau mereka punya keinginan yang berbeda untuk bintang tamunya. Tapi hal ini kan harus kita selesaikan gitu. Nah, diselesaikan dengan cara apa? Tentu harus melalui pertemuan secara langsung atau tatap muka. Seperti contohnya adalah di dalam kegiatan meeting. Pada akhirnya di dalam kegiatan meeting atau pertemuan itu mereka menghasilkan sebuah solusi bersama untuk kepentingan bersama. Mereka menghasilkan kesepakatan yang sama dari pertemuan tersebut.
Selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi ini biasa kita kenal dengan istilah tawar-menawar atau bisa kita artikan sebagai perundingan untuk mendapatkan win-win solution. Artinya kedua belah pihak sama-sama menangnya, sama-sama diuntungkannya, tidak ada yang dirugikan. Contohnya apa? Contohnya di dalam ilustrasi berita. Nah, biasanya kita sering banget melakukan jual beli ya. Di ilustrasi ini ada dua orang yang melakukan jual beli mobil yang mana kedua belah pihak sama-sama berunding melakukan tawar menawar gitu. Mana kira-kira yang mendapatkan keuntungan? Tentu dua-duanya mendapatkan keuntungan. Itu adalah pertimbangan dari negosiasi. Oke, terakhir dari pendekatan kepentingan itu ada yang namanya bentuk mediasi. Mediasi ini dikenal sebagai penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, yang mana pihak ketiganya ini adalah penasehat anak-anak. Ingat ya, penasehat. Jadi penasehat ini memberikan saran, masukan untuk kebaikan kedua belah pihak. Artinya mereka bersifat netral. Tapi yang mengambil keputusan dari konflik ini adalah pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya adalah di ilustrasi komik berikut. Nah, di ilustrasi komik tersebut dijelaskan bahwa ada dua orang yang bertengkar atau berdebat karena rebutan parkir. Nah, dari ilustrasi komik tersebut, anak-anak, ada dua orang yang berkonflik karena rebutan lahan parkir. Nah, sering banget ya yang kejadian rebutan sesuatu akhirnya berkonflik. Kemudian datanglah pihak ketiga, yaitu Pak Satpam yang menawarkan saran, masukan, nasihat bahwa alangkah lebih baik salah satu pihak mengalah. Kemudian Satpam ini juga memberikan masukan bahwa ada lahan parkir yang lebih luas atau bahkan lebih dekat dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk manajemen konflik secara pendekatan kepentingan. Adalah sudah kita pelajari berdasarkan pendekatan kepentingan. Lalu selanjutnya kita akan bahas bentuk-bentuk manajemen konflik sosial berdasarkan pendekatan hak atau keadilan. Berdasarkan pendekatan hak atau keadilan itu ada beberapa bentuk, yaitu ada dua. Yang pertama ada yang namanya arbitrase. Arbitrase ini adalah proses penyelesaian konflik sosial melalui pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini adalah sifatnya seperti wasit mengambil keputusan. Jadi pihak yang berkonflik, merekalah yang harus menaati pihak yang ketiga. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah di dalam ilustrasi komik tersebut ada kasus demo, kemudian berujung ricuh, kemudian ya seperti biasa ada yang namanya pertentangan. Itu adalah bagian dari konflik sosial. Nah, dari konflik itu kemudian ada pihak aparat kepolisian yang mengambil tindakan tegas itu dengan membubarkan paksa atau bahkan biasanya secara pembubarannya menggunakan gas air mata. Itu adalah salah satu bentuk arbitrase. Nah, yang terakhir ada adjudikasi. Adjudikasi ini adalah penyelesaian konflik melalui lembaga hukum atau meja hijau. Contohnya adalah di dalam ilustrasi berikut. Di dalam ilustrasi tersebut dijelaskan bahwa ada kasus maling ya, atau pencurian. Nah, tentu untuk menyelesaikan konflik pencurian ini jangan menggunakan amuk massa ya, tapi bisa kita tempuh melalui jalur hukum atau jalur pengadilan. Ketika suatu kejahatan diadili dengan jalur hukum, itu adalah bagian dari adjudikasi. Sampai sini paham ya bentuk-bentuk manajemen konflik sosial. Oke anak-anak, yang terakhir kita tarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Anak-anak sudah tahu kan seberapa penting manajemen konflik sosial di dalam hidup kita. Harapannya setelah mempelajari manajemen konflik sosial ini, anak-anak semua bisa mengendalikan konflik yang ada di sekitar, baik untuk diri sendiri atau di masyarakat. Nah, dari adanya manajemen konflik sosial ini, harapannya konflik yang awalnya kecil tidak meledak menjadi besar. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dengan manajemen konflik, artinya kita bisa menekan intensitas konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Cukup ya materi yang Ibu sampaikan kali ini, semoga bisa dipahami. Untuk materi yang Ibu sampaikan, ada modul media yang bisa anak-anak semua pindai di barcode berikut. Oke anak-anak, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari bermanfaat.
Sampai jumpa di kesempatan lainnya ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.